Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sepanjang Ramadan ini Ahad subuh akan tetap diadakan kajian ba'da subuh di Masjid Taqwa Ranting Pasar Panyarumah ini. Dan pada subuh ini insyaAllah kita akan coba memahami firman Allah pada surah At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumu dipahami dalam bahasa Arab artinya menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan hal lain yang lebih penting. Itu makna alhaakum. Bukan berarti orang yang kaya itu dianggap hina, tapi sebab kekayaan itu membuat dia melalaikan tugas-tugas penting seperti sholat, seperti ibadah-ibadah lain, maka dia masuk dalam kategori ayat alhaakumut takasur. Dalam Islam boleh kita hidup mewah dan hidup megah, tapi jangan sampai melalaikan. Itu maksudnya. Karena banyak sahabat-sahabat Rasulullah itu yang hidupnya kaya, yang hidupnya serba kecukupan, dan ada sebahagian yang hidupnya memang sederhana dengan ekonomi terbatas. Dunia ini Bapak Ibu sekalian tidak pernah cukup untuk kita. Misal dalam berkendaraan, orang akan mengejar apa seri terakhir. Kalau seri terakhir itu akan diikuti, merek terakhir dia harus punya. Sudah punya, keluar lagi karoseri yang baru, dia harus beli lagi. Tidak masalah kalau tetap dia menjaga kewajibannya kepada Allah, tapi kadang-kadang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba. Ini yang diancam oleh Allah lewat surah At-Takasur. Alhaakumut takasur. Rumah juga sama. Rumah kita sudah bagus, sudah bisa dihuni dan ditempati. Merenovasi kembali rumah kita tinggal dengan relief yang mahal, hanya untuk membentuk ukiran-ukiran di dinding luar rumah sudah banyak puluhan juta habis biaya ke situ. Saudara kita, saudara kandung, satu ayah, satu ibu kita dengan dia, mungkin rumahnya sudah bocor, mungkin rumahnya tidak layak huni. Artinya kan alhaakumut takasur. Boleh kita hidup mewah, tapi kalau sudah layak, sudah bagus, untuk apa kita buang-buang duit? Jadi itu yang Allah ancam. Makna at-takasur yakni lebih yang bersaing, atau semua memperbanyak sehingga yang satu mengaku melebihi lebih banyak dari yang lain, membangga-banggakan atau menganggap lebih daripada orang lain, termasuk juga dalam kaitan ayat ini. Dia merasa lebih hebat. Sombong itu muncul sebab ada rasa berlebih. Pertama, Allah lebihkan harta kita, maka akan menilai dengan harta orang lain sehingga muncullah takabur, sombong dengan harta kekayaan. Ada lagi yang Allah lebihkan ilmunya, bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, dia akan sombong. Hati-hati, orang berilmu itu ada 3 tahapan. Pertama, dia baru tahu satu ilmu itu, dia akan merasa terkejut dengan ilmu yang baru itu. Yang kedua, setelah tahu ilmu itu, sudah lewat fase dia terkejut, maka dia akan merasa hebat. Setelah dia punya perasaan hebat dibanding orang lain, maka yang ketiga, dia akan merendahkan orang lain.
itu sifat orang yang berilmu, sebab ilmunya membawa dia lalai. Alhaakumut takasur. Jadi tidak hanya kelebihan harta, kelebihan ilmu juga sama. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita ini sombong atau sombong yang membawa kelalaian adalah bertambahnya amal. Ini pun juga hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kan kita jarang ibadah, tiba-tiba datang Ramadan ibadah kita full, siang malam kita ibadah, maka muncul perasaan sombong atau yang membuat kita lupa diri. Kita menganggap diri kita lebih taat daripada orang lain. Kita menyangka diri kita lebih hebat dari segi beramal dibanding saudara-saudara kita yang lain. Masuk juga dalam kaitan alhaakumut takasur. Sampai kapan ini berakhir? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Keluarga dan harta akan pulang, yang tinggalkan cuma amal. Apa yang kau perbuat, apa yang kau amalkan, baik dan buruk, di alam kubur akan kita terima. Maka tak ada yang bisa membantu kecuali 3 hal yang populer disampaikan oleh Rasulullah: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Dalam surah Al-Munafiqun kan Allah sebutkan, apa kata Allah? Infakkanlah apa yang Allah berikan kepadamu itu di jalan Allah sebelum datang kematian kepadamu. Karena kalau sudah datang kematian itu kita akan berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Tuhan, tolong tunggu sebentar, laula akhartani. Untuk apa? Saya ingin bersedekah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya ingin beribadah, saya ingin menjadi orang saleh. Sebagian ulama memahami saya ingin solat 2 rakaat saja sebentar. Ngomong kepada sanak saudara, kepada anak, nah sawah yang di sana wakafkan, kebun yang di sana infakkan. Cuma mau ngomong itu, ya Allah tolong tunda sebentar, lalu mau solat 2 rakaat. Tapi ayat itu kan langsung Allah jawab, وَلَنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Tidak ada satu pun di dunia ini yang Allah tunda, yang Allah kabulkan doa itu. Dari ayat itu bisa kita pahami, masih di dunia kita, ruh mau keluar dari badan, sudah Allah tampakkan balasan apa yang akan kita terima. Kalau orang beriman, ruhnya itu akan berjalan dari kakinya, lalu lutut, paha, ke perut, sampai terus terakhir keningnya yang terakhir mati. Maka membuktikan dia keringatan sampai berair jidatnya atau keningnya, pertanda ruhnya itu keluar dari ubun-ubunnya. Karena orang beriman itu ruhnya akan keluar dari tempat di mana dulu dia ditiupkan. Ruh kita kan masuk dari ubun-ubun, kalau orang beriman keluar dari ubun-ubun. Tapi sebaliknya, orang-orang yang sedikit amalnya, yang banyak dosa dan maksiat, kebalikannya, akan ditarik ruhnya itu dari ujung jari-jari kakinya. Berarti yang pertama mati kan kepala, pegang kepala sudah dingin, tapi pegang kaki ada alatnya, dites sama pihak kesehatan atau pihak rumah sakit kan?
masih ada rupanya nafas atau energi, berarti belum divonis mati, tapi pegang tangan sudah dingin, dipegang kaki masih hangat. Maka banyak-banyaklah berdoa. Orang-orang yang seperti ini mungkin banyak dosa dan maksiat waktu ini.